Iya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap segar dan tetap waras nih. Orang berupaya untuk mendukung capresnya itu sah dan wajar. Tidak ada yang salah, tapi caranya harus benar. Tidak boleh menggunakan berbagai cara, termasuk yang dilarang undang-undang maupun agama. Kabar terbaru, sudah ada pembuat video palsu tentang Panglima TNI dukung Capres Anies Baswedan. Dipikirnya rakyat Indonesia ini gampang ditipu. Mereka mengedit dan menarasikan para prajurit dipimpin Panglima TNI. Deklarasi mendukung Capres Anies. Itu jelas tidak mungkin. Video hasil editan kemudian diunggah di channel Menara Istana. Nah, kita tahu sendiri, masyarakat kalau sama TNI antusias. Begitu tahu ada video tersebut, dikira pada langsung percaya dan membagikan video itu. Yang jelas pemilik akun channel Menara Istana siap-siap saja nih. Oleh TNI, video Anda sudah dilaporkan ke kepolisian. Kalau ketangkep, jangan nangis lu ya. Jangan nangis benernya. Terus minta maaf, begitu saja. TNI dan polisi itu netral. Tidak boleh mendukung capres siapapun. Mereka aparat keamanan negara. Punya senjata dan peralatan tempur. Bahaya kalau tidak netral itu. Yang ada di pikiran pembuat video palsu atau hoax. Seperti di kota Solo itu. Masyarakat kita memiliki Pak Anies terpengaruh dengan video itu. Masalahnya, pengaruh apa yang diinginkan? Pembuat video. Terus rasa takut atau merasa bangga. Bisa saja yang membuat video pengen membuat onar seperti pilpres sebelumnya. Dan kejadian video hoax TNI dukung Pak Anies terjadi kedua kalinya. Bulan lalu disebarkan akun Menara Istana, sedangkan minggu ini viral video dengan editan berbeda yang diedarkan oleh channel relawan Anies Baswedan. Video itu disebarkan oleh akun Ferdianto di Facebook dan dia sering mengunggah postingan provokatif. Akun Ferdianto sering membuat postingan yang menyudutkan Presiden Jokowi, memojokkan capres lain selain Pak Anies, serta mensukseskan capres koalisi perubahan pada pilpres tahun depan. Yang jelas, aparat keamanan serta penegak hukum tengah memburu mereka. Serahkan diri atau Anda akan menyesal seumur hidup. Kita heran betul, kok kasus begitu berulang-ulang muncul. Orang susah sekali menerima apa yang ada, harus sampai segitunya. Takut pada Pak Anies kalah. Takut kalau Pak Anies itu kalah. Memang video itu bisa dibuat siapapun. Kalau dibuat pendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo, tentu maksudnya mau mengatakan pendukung koalisi perubahan sampai buat video palsu. Demi mendapatkan apa? Mendapatkan citra baik. Harapannya orang jadi tidak simpati pada Pak Anies, sehingga dukungan ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar bertambah. Dan jika pembuat video itu pendukung Pak Anies, harapannya masyarakat mendukung Pak Anies karena takut sama TNI atau malah simpati akibat dukungan TNI, bisa saja begitu. Nih, sekarang polisi sedang menelisik nih. Siapa pembuat video itu? Jika berhasil ditangkap, usut siapa di belakangnya. Benarkah dia membuat video sendiri? Atau ada yang menyuruh maupun yang membayar? Siapapun dia dan yang memprovokasi itu pasti kena dihukum seberat-beratnya.
Mau pendukung Pak Anies, mau mendukung Pak Prabowo, maupun pendukung Pak Ganjar, tangkap saja. Tangkap Pak Bon. Supaya di waktu-waktu mendatang nih, orang tidak mudah meniru dan melakukan hal yang sama. Memang sasaran yang dimaksudkan oleh video itu adalah orang-orang pedalaman. Sing wong plosok ngono lho. Sing ora ngerti pengalaman. Orang tua, sing wong bingung itu mesti itu. Orang dengan pengetahuan terbatas. Produsen video menginginkan orang jadi memilih capres dari koalisi perubahan itu. Itu tujuannya. Dari apa yang selama ini terjadi. Kelompok pembuat hoax, video atau informasi palsu, fitnah. Dari yang sudah pernah terjadi, seringkali muncul dari kelompok-kelompok tertentu. Dan kita tahu, mereka suka bawa-bawa agama, utamanya agama Islam. Nih mohon maaf nih, karena bingung dukung Pak Anies dengan cara bagaimana. Lantas dibuatlah video Panglima TNI dan prajuritnya seolah-olah mendukung Pak Anies. Dari 3 bakal capres yang ada, yang sudah membuat buletin juga baru Pak Anies loh. Pak Anies sendiri yang buat buletin ini. Yang lain belum ada, sudah paling banyak berkeliling juga sebagai capres. Sementara yang lain kan baru memulai. Nah, tim dunia mayanya Pak Anies ini sudah bekerja dengan segala daya upaya. Bisa jadi video palsu sudah banyak ragamnya. Cuma kita bisa jadi nggak dapat. Dulu zaman pilpres sebelumnya ada namanya MCA, Sarasen, terus ada Family MCA, dan masih banyak lagi nih, lupa-lupa ingat ini. Mereka khusus memproduksi konten fitnah, penyebar kebencian, adu domba, baik berupa gambar, narasi maupun ternyata pelakunya itu sudah ditangkap dan ternyata memang ada yang mendanai. Nah, korban kelompok itu ya Pak Jokowi. Kalau ingat fitnah hanya, Masya Allah, tega betul ya mereka sampai membuat konten kalau Pak Jokowi keturunan Cina lah, anaknya PKI lah, pendukung komunisme lah, dan lain sebagainya. Tolong, jangan diulangi lagi sekarang ini. Lah buktinya yang dulu itu ngawur supaya nama Pak Jokowi buruk, tapi akhirnya yang difitnah malah berkibar, mengabaikan para pemfitnah, membangun negeri ini dengan segala pikiran, tenaga, dan kebijakan yang demikian yang dimilikinya. Pesan saya buat pembuat video atau pemilik channel Menara Istana, mumpung masih ada waktu, datangi kepolisian dimanapun Anda berada, menyerah dan mengakulah. Daripada nanti digerebek polisi dan dilanjutkan proses pidana, mau pendukung siapapun Anda, ingatlah orang tua yang melahirkan kamu, mendidik kamu, menyekolahkan kamu, dan tidak henti-hentinya mendoakan kamu untuk jadi orang yang berguna. Bukan orang yang merusak seperti itu. Orang yang turut jadi perusak bangsa ini. Kasihan mereka yang banting tulang untuk itu semua. Para pendukung capres siapapun, jangan mudah terhasut, terprovokasi, panas hati tiap menerima informasi yang diragukan kebenarannya. Jangan sebar kembali informasi itu, simpan sendiri bila perlu di delete. Yang isinya fitnah apalagi, atau menjatuhkan pihak lain, percayalah itu tidak ada gunanya. Silahkan saja, punya pilihan masing-masing, tidak perlu eker-ekeran. Tunjukkan ini, membela siapapun harus dengan elegan, dengan cara yang bijak. Wah, sebenarnya juga sudah kelihatan siapa yang bisa bekerja dan hanya berkata-kata saja. Tidak perlu juga membenci capres lain dengan menyebut-nyebut suku, bangsa,
atau perlu bawa-bawa Yaman. Kalau tidak suka Pak Anies, ya kasihan orang-orang keturunan Yaman yang lain. Kebetulan sudah menjadi WNI. Mereka jadi kena imbasnya. Bisa jadi ada di antara mereka yang sangat nasionalis. Kita harus percaya nih, Pak Anies pasti sangat mencintai negara kita nih, negara Indonesia ini. Karena kakeknya juga pahlawan nasional. Cukup sampaikan bila dia memang tidak cocok jadi pemimpin Indonesia. Bukan karena masuk warga keturunan, bukan. Melainkan karena selama jadi gubernur DKI tidak ada prestasi yang menonjol, lah itu saja. Aduh, sampai pusing saya. Kita juga meminta aparat keamanan maupun penegak hukum menjaga keutuhan bangsa ini tetap netral, tidak condong kemana-mana. Seperti yang disampaikan Panglima TNI, siapapun yang dipilih rakyat pasti akan didukung penuh TNI Polri, sebab mereka memang tidak berpolitik praktis. Itu catatannya. Sekali lagi, untuk TNI Polri tetap netral dalam pilpres yang akan datang. Demikian opini Oben kali ini. Salam Seger Waras.